Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Taufika ini dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi muskuloskeletal. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Muskulo yang artinya otot, skeletal yang artinya tulang. Jadi, muskuloskeletal adalah jaringan otot-otot tubuh. Selanjutnya, muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari tulang rangka atau skeleton, sendi, dan otot rangka yang menggerakkan tubuh. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tulang. Seperti kita ketahui, fungsi tulang yaitu memberikan kerangka tubuh, memberikan pelekatan pada otot dan tendon, memungkinkan gerakan tubuh dengan membentuk sendi yang digerakkan oleh otot, hemopoiesis yang memproduksi sel darah dalam sumsum merah, yang terakhir menyimpan mineral. Selanjutnya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang panjang dan tulang pendek, irregular pipih, serta sesamoid. Nah, rangka skeleton ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari atas tengkorak, kolom vertebra, dan sternum. Tengkorak terdiri dari kranium dan tulang wajah. Dan tengkorak juga terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi yang spesifik dan berbeda, guys. Nah, setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing, yaitu kranium berfungsi untuk melindungi jaringan lunak otak. Yang kedua, soket mata tulang yang berfungsi untuk melindungi mata terhadap cedera dan memberi pelekatan pada otot yang menggerakkan mata. Yang ketiga, tulang temporal yang berfungsi untuk melindungi struktur lunak telinga. Yang keempat, sebagai tulang wajah dan dasar tengkorak memberikan resonansi pada suara karena tulang ini memiliki rongga yang disebut sinus yang berisi air. Sinus memiliki saluran kecil yang terhubung dengan rongga nasal. Yang kelima, tulang wajah. Tulang wajah membentuk dinding posterior rongga nasal. Dinding ini menjaga jalan masuk udara terbuka untuk memfasilitas pernapasan. Yang keenam, maksila. Maksila berfungsi untuk membentuk pangkal gigi atau gusi di mana gigi melekat. Mandibula atau rahang bawah merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang dapat digerakkan. Mengunyah makanan merupakan hasil dari aktivitas terkoordinasi otot wajah tertentu. Otot mastikasi yang menggerakkan mandibula. Selanjutnya, aksial yang kedua, kolom vertebra. Terdapat 26 tulang di kolom vertebra, sebanyak 24 tulang memanjang dari tulang oksipital ke bawah, kemudian terdapat sakrum yang dibentuk oleh 5 tulang yang menyatu, dan yang terakhir socies atau tulang ekor yang berbentuk 3-5 tulang kecil yang menyatu. Kolom vertebra dibagi menjadi beberapa regio. 7 vertebra pertama di leher membentuk tulang vertikalis, 12 vertebra berikutnya adalah thoracicis, dan 5 vertebra selanjutnya adalah lumbalis. Vertebra terbawah yang membentuk persendian dengan sakrum. Aksial yang ketiga yaitu rongga toraks terdiri dari dua jenis, yaitu sternum dan iga. Sternum terdiri dari manubrium yang merupakan bagian teratas dan membentuk persendian dengan clavicula, yaitu sendi sternoclavicula, dan dengan dua pasang iga pertama. Yang kedua, badan atau bagian tengah yang merupakan tempat melekatnya iga. Yang ketiga, processus kyphoideus merupakan ujung tulang tempat melekatnya diafragma, otot dinding abdomen anterior, dan linea alba. Yang kedua, iga. Iga terdiri atas 12 pasang yang membentuk dinding lateral. Sangkar toraksi di bagian anterior 7 pasang iga pertama membentuk persendian dengan sternum dan disebut iga sejati. 3 pasang iga berikutnya membentuk persendian secara tidak langsung. Clavilla iga kostal melekatkan iga pada sternum. 2 pasang iga ke bawah disebut iga melayang karena tidak terhubung dengan sternum dan ujung anterior tidak terhubung oleh struktur apapun. Nah, kita udah bahas nih tentang aksial. Selanjutnya kita bahas lagi yuk tentang anggota tubuh atau apendikular.
Kerangka anggota tubuh atau skeleton appendicular terdiri atas tulang bahu dengan ekstremitas atas dan tulang pelvis dengan ekstremitas bawah. Yuk kita bahas yang pertama. Yang pertama, gelang bahu dengan ekstremitas atas. Gelang bahu terdiri atas 2 spakula dan 2 klavikula. Sedangkan ekstremitas atas terdiri atas humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, serta falang. Lalu yang kedua ada gelang pelvis dengan ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah membentuk sendi dengan batang tubuh di gelang pelvis. Gelang pelvis dibentuk oleh 2 tulang pinggul yang terdiri atas 3 tulang yang menyatu yaitu ilium atau membentuk sendi sakroiliaca dengan sacrum. Isikum atau bagian inferior dan posterior, dan pelvis atau pinggul yang terdiri atas bagian atas dan bawah, atau brim pelvis yang terdiri atas promontorium sacrum dan garis iliopectineal. Pelvis wanita daripada pria memfasilitasi kelahiran bayi. Lalu untuk ekstremitas bawah terdiri atas ferum yang membentuk sendi pinggul dengan tulang pinggul, tibia yang terletak di sisi dalam atau medial dan di bawah tulang femur dan lebih besar dari fibula. Fibula yang berada di sisi luar kaki, patella yang membentuk sendi lutut dan memiliki tendon patella atau otot quadriceps femoris. Tulang farsal yang tersusun dari otot tibialis posterior, otot kaki pendek, ligamen calcaneonavikular, ligamen plantar, serta membran interoseus. Selanjutnya ada bagian yang tidak kalah penting nih dari muskuloskeletal guys, yaitu sendi. Sendi adalah tempat 2 tulang atau lebih membentuk persendian. Sendi memungkinkan fleksibilitas dan gerakan rangka serta memposisikan gerakan di antara tulang. Ada banyak jenis dari sendi guys. Yang pertama, sendi fibrosa, sendi cartilago, sendi sinovial. Nah, sendi sinovial terdiri dari sendi lesung, sendi engsel, sendi selongsor, sendi putar, sendi kondiloid, dan sendi plana. Selain sendi sinovial yang telah disebutkan tadi, ada juga nih guys, sendi sinovial utama ekstremitas. Terdiri dari 2 jenis yaitu sendi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk sendi ekstremitas atas meliputi sendi bahu, sendi siku, sendi radial ulnar, proksimal distal, sendi pergelangan tangan, dan sendi tangan dan jari. Sedangkan yang sendi ekstremitas bagian bawah meliputi sendi lutut dan sendi kaki dan ibu jari. Setelah kita bahas tentang tulang, rangka skeleton dan sendi, selanjutnya kita bahas tentang otot. Otot merupakan jaringan fibrosa yang menompong sendi. Otot bersifat elastis. Otot bekerja secara berpasangan, namun memiliki aksi yang berlawanan. Suatu otot berkontraksi, maka otot yang lain berelaksasi. Jaringan otot terdiri atas otot polos atau otot involuntir atau tidak bergaris, otot jantung, serta otot rangka atau muskuloskeletal. Otot yang penting dalam tubuh. Yang pertama ada otot leher dan wajah. Otot wajah terdiri dari otot occipito frontalis berfungsi untuk menutupi kubat tengkorak. Lalu ada palpebra superior levator yang menutupi rongga orbital hingga kelopak mata yang berfungsi untuk mengangkat alis. Lalu ada oculi orbicularis yang penting dalam kontraksi mata. Kemudian ada otot gepeng di pipi atau buccinator yang berperan membantu gigi dalam melakukan gerakan mengunyah. Kemudian ada orbicularis oris yang berperan dalam menutup mulut dan bersiul. Ada masseter yang berperan dalam mengunyah dan menutup rahang. Lalu ada temporalis yang berperan dalam menutup mulut dan membantu mengunyah. Lalu yang terakhir ada pterygoid berperan dalam menutup mulut dan menarik rahang ke depan.
Yang terakhir, otot batang tubuh. Otot ini menstabilkan hubungan antara kerangka anggota tubuh dan kerangka aksial di gelem pektoral, serta menstabilkan dan memfasilitas gerakan bahu juga lengan atas. Otot batang tubuh terdiri atas otot belakang tubuh, otot dinding, abdomen, dan otot toraks. Selanjutnya, otot terpenting yang terakhir yaitu otot pinggul dan ekstremitas bawah. Otot ini merupakan otot terbesar karena sebagian besar fungsinya menompong berat badan tubuh. Tubuh bagian bawah dirancang untuk mengantarkan tekanan berat badan dalam berjalan, berlari, dan lain-lain. Juga sebagai shock absorbers. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Thanks for watching.